Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 8. Bab 14. Bersyukur dalam situasi sulit. Untuk membuka pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menguatkan kami menghadapi hidup dalam suka dan duka. Bahkan Engkau mengizinkan kami menghadapi tantangan dan kesulitan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami tetap kuat dan tegar. Ketika menghadapi kesulitan, kami menjadi bijak. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak jatuh dalam pencobaan, tetapi mampu menjalani hidup kami dengan penuh syukur sesuai kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran kali ini, kita masih membahas tentang bersyukur, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun pada saat berduka, bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan. Akan tetapi, disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik saat suka maupun duka. Pada bagian B ini akan dibahas bersyukur dalam situasi sulit. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3-4 menuliskan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada dalam lindungannya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan, dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Apakah kamu mengerti bahwa keyakinan seperti ini adalah salah? Mengapa demikian? 1. Kita tidak akan mendapatkan kesulitan. Benarkah bahwa kita tidak akan mendapatkan kesulitan ketika kita hidup di dunia ini? Tentu saja tidak. Dunia sudah penuh dengan dosa, maka hidup di dunia ini pasti penuh dengan kesulitan, tantangan, dan kesengsaraan. Justru dunia yang penuh dengan kesulitan ini menguji kita agar tetap hidup dalam ketaatan dan terus berharap pada penyertaan Tuhan. Pada masanya, bagi orang percaya yang tetap setia di dunia ini akan mendapat tempat yang lebih baik, yaitu surga, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2.
2. Apa yang kita inginkan dapat kita peroleh. Anggapan ini pun juga salah, sebab jika semua keinginan manusia dapat diperoleh, termasuk bagi orang percaya pun, hal itu akan mengakibatkan manusia terlena dan lupa diri. Ia akan jatuh pada kesombongan diri dan melupakan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mendidik kita untuk mengerti mengapa Allah tidak mengizinkan ini tercapai dan yang lain tidak tercapai sesuai keinginan. Tidak lain agar manusia menjadi sadar diri dan selalu hidup menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Itulah sebabnya kita harus selalu membaca firman Tuhan agar mengerti akan kehendak-Nya. Jadi, ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sulit, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, maka Ia akan menolong kita keluar dari kesulitan itu. Sebaliknya, bila kita terus mengeluh dan menggerutu untuk semua kesulitan yang kita miliki, maka kita tidak akan dapat melihat karya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang Maha Besar. Maka sebesar apapun masalah dan kesulitan yang kita miliki, kita tidak perlu khawatir, sebab Allah pasti akan datang memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Kita harus terus belajar mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Pada bagian C ini kita akan belajar sebuah lagu karangan Fanny Crosby. Perhatikan syair lagu dari Kidung Jemaat nomor 392 berikut ini yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Kembali ke friend. Nah, kalian dapat menyanyikan lagu ini dari Kidung Jemaat nomor 392. Lagu ini dituliskan oleh Fanny Crosby pada tahun 1873 dengan judul asli Blessed Assurance. Fanny adalah wanita yang lahir normal, namun karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan total. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bencana karena kita tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun, melalui suatu pergumulan panjang, Fanny akhirnya dapat menerima kebutaannya dan bersyukur untuk itu. Mengapa begitu? Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya dan melalui kebutaannya, Fanny melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus. Menjadi penulis lagu dengan syair yang sangat indah adalah salah satu bukti bahwa Fanny dipakai Tuhan dengan istimewa. Ini kata-katanya. Oh, what a happy soul am I, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I shall be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot and I won't. Terjemahnya begini. Oh, betapa bahagianya jiwaku, walaupun saya tidak dapat melihat. Saya memutuskan untuk merasa bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Betapa banyaknya berkat yang saya nikmati yang justru tidak dimiliki oleh orang lain. Menangis dan mengeluh, saya tidak dapat dan tidak akan melakukan hal itu. Ucapan lainnya dari Fanny bila diterjemahkan adalah, rasanya memang Tuhan membuat saya buta seumur hidup saya, dan saya justru merasa bersyukur untuk
keistimewaan ini. Bila penglihatan sempurna ditawarkan ke saya besok, saya tidak akan menerimanya. Saya tidak akan menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan bila saya teralihkan oleh keindahan dan hal-hal yang menarik buat saya. Fani justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Seperti kita ketahui dari hasil penelitian, kebutaan memang menyebabkan orang tidak bisa melihat. Namun bukan berarti bahwa ia menjadi orang yang tidak berguna. Pendengarannya menjadi lebih sensitif karena menjadi indera yang berkembang untuk menutupi kekurangan dari indera penglihatan. Misalnya, orang buta ternyata mampu untuk mengenali seseorang hanya dari suaranya, atau bunyi langkahnya saat berjalan, atau caranya membuka pintu. Fani tumbuh menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan menggunakan hidupnya untuk memperkenalkan Allah dan kebaikannya melalui 8.000-an lagu yang ia ciptakan. Bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat suka maupun duka. Bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa kita ada dalam kuasa Allah. Ingatlah, Allah Maha Besar, Ia berkuasa menolong manusia menghadapi masalah dan kesulitan hidup sebesar apapun.